Nah, saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, di hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025, bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas, saudara, kita akan tuju di paling bawah, halaman pertama, mengenai bahan pangan, beras 25 kg capai 1,2 juta di pedalaman Mahakamulu. Informasi yang dibagikan dari judul ini, saudara, pikiran Agustinus Legio dalam beberapa hari terakhir tak tenang. Dia terusik harga bahan kebutuhan pokok yang naik pada 2 minggu terakhir ini. Agustinus adalah warga desa Longapari, kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakamulu, Kalimantan Timur. Desa itu, saudara, merupakan daerah paling hulu Sungai Mahakam, sungai terbesar di Kalimantan Timur dengan panjang sekitar 920 km. Dari keterangan Agustinus, saudara, berarti beras di sana harganya 48.000 per kilogram. Ini jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET di Kalimantan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni sebesar 15.400 per kilogramnya untuk beras premium. Melonjaknya harga bahan pokok tersebut diakibatkan jalur distribusi yang semakin ekstrim, saudara. Memasuki musim kemarau pun air sungai Mahakam juga surut. Padahal sungai ini tumpuan utama mobilitas orang dan barang masyarakat di Mahakamulu. Nah, ini sudah di halaman 15, saudara. Di halaman 15 harian Kompas hari ini ada sebuah foto berita di sini. Foto ini menampilkan Cina Terbuka 2025. Ini merupakan pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri dan juga Fajar Alfian, saat tampil pada babak perempat final Cina Terbuka 2025 di Chongzhou, Cina pada Jumat 25 Juli 2025 kemarin. Mereka lolos ke final setelah mengalahkan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang di semifinal pada Sabtu 26 Juli. Dari foto berita ini ada judul besarnya, ini lebih spesifik lagi membahas mengenai gebrakan Fajar Fikri di Cina Terbuka. Fajar Fikri membungkam atlet dan penonton Cina di Chongzhou, saudara. Pasangan dadakan itu menembus final Cina Terbuka dengan mengalahkan atlet tuan rumah. Chongzhou, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri lolos ke semifinal ke final ganda putra turnamen bulu tangkis Cina Terbuka. Indonesia memiliki peluang memecah kebuntuan dalam menjuarai turnamen besar pada 2025 melalui pasangan sementara itu. Setelah atmosfer di Chongzhou Olympic Sports Center meriah dengan sorakan penonton yang melihat atlet kebanggaan mereka memenangi semifinal pertama hingga ke-7 pada Sabtu 26 Juli lalu, suasana berubah pada semifinal ke-8. Fajar Fikri menghentikan keceriaan itu dengan mengalahkan ganda putra nomor 1 Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang 21-19 dan 21-17. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas hari ini dan juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.